Sayyidina Bilal, mana Rasulullah, aku rindu dengan senyumannya, aku rindu dengan nasihat-nasihatnya, aku rindu dengan wajahnya yang bercahaya. Akhirnya pecintanya Rasulullah mengangkat tangan, ya Allah, aku tidak pernah lihat Rasulullah lagi, ya Allah butakanlah mataku, ya Allah percuma aku hidup. Dibutain hari itu juga, doanya pengen dibutain matanya, karena udah nggak bisa lihat Rasulullah lagi, menjadi buta katanya. Doa aja Pak Ustadz ke terakhir, jadi borongan Pak Ustadz, paham itu Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, yang belakang kurang kompak, yang jawab salam dengan ikhlas dan lantang, mudah-mudahan Allah berikan rezeki berlimpah ruah. Yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, yang belum punya keturunan Allah berikan keturunan, yang belum punya mobil Allah berikan mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qawi sultanuh al-wadihi burhanu al-masudi fil wujudi karamah wa ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wan nabiyuna wa maulana Muhammad, sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wa syiri syari fi syairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Yang saya cintai bahkan yang saya hormati, para alimul ulama, para kiai, para habaib, para ustaz, para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkumpulnya para ulama di Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan diberikan keberkahan bagi kampung ini, diberikan keberkahan untuk yang hadir, dan insya Allah para ulama bisa merangkul kita agar bisa memandang wajahnya Sayyidina Muhammad SAW. Bahkan yang saya cintai, yang saya hormati, tokoh agama Ustadz Burhanuddin Badruddin, Masya Allah. Masya Allah. Ustadz Badruddin, Masya Allah, tadi suara yang merdu dengan kombinasi para murid-muridnya, Masya Allah. Ini kalau ini tinggal asli di kampung sini, kalau Habib pengen minta, si Habib pengen suruh pindah ke Aceh. Masya Allah. Masya Allah, tokoh agama ini, Masya Allah, di kampung ini mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, agar ilmu-ilmunya bermanfaat untuk keturunan-keturunan kita. Insya Allah agar keturunan-keturunan kita pecinta dengan Al-Quran, pecinta dengan para ulama, dan insya Allah keturunan-keturunan kita agar mengangkat kita agar bisa bersama Rasulullah SAW. Dan bahkan yang saya cintai, yang saya hormati, para kiai, para ustadz, para asatidz, serta Ustadz Ardali Umri, Masya Allah, tadi sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini benar-benar tersentuh.
yang insya Allah bagi yang mendengarnya Allah turunkan rahmat di hari ini, Allah berikan taufik dan hidayah di hari ini. Insya Allah Allah kabulkan dari segala doa dan hajat kita semua. Insya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita di rombongan baginda Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal. Bahkan yang saya cintai, yang saya hormati, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Lurah ada, Ibu Lurah, Ibu RT, Ibu RW ada di sini. Masya Allah, semangat ya Bu. Mudah-mudahan dengan kehadirannya bisa warga-warga sini mempererat tali silaturahmi agar insya Allah saling rasa sayang, rasa cinta dan merangkul umatnya Rasulullah SAW. Dan bahkan yang saya cintai, yang saya hormati para panitia, Masya Allah, PHBI. Panitia ini perjuangannya dahsyat. Perjuangan Maulid Nabi Muhammad, dia berjuang mengorbankan waktunya, mengorbankan jiwanya, hartanya, bahkan tenaganya. Untuk apa? Untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Insya Allah diduduki di taman surga bersama Nabi Muhammad SAW. Karena perjuangannya panitia untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad, insya Allah terhindar dari siksa kubur. Indahnya Maulid Nabi Muhammad. Karena bulan Maulid ini bulan suci. Kenapa? Ada yang tahu bulan Maulid itu? Ada yang tahu nggak? Bulannya hari kelahirannya Rasulullah, betul? Di saat Rasulullah SAW, detik-detik kelahirannya Rasulullah, Allah turunkan burung ababil. Bu, tahu burung ababil? Udah pernah lihat belum? Belum. Burung ababil Allah turunkan untuk menghancurkan pasukan-pasukan gajah. Pada saat detik-detik Rasulullah SAW dilahirkan di dunia, pasukan gajah dihancurkan oleh burung ababil. Bahkan istana Kisra yang begitu bagus dihancurkan. Bahkan pohon-pohon yang kering akhirnya tumbuh. Kurma-kurma yang tidak berbuah banyak buahnya. Bahkan lautan, sungai banyak airnya. Itu detik-detik kelahirannya Rasulullah SAW. Bahkan ibundanya Rasulullah SAW, Siti Aminah, pada saat melahirkannya Rasulullah di dalam kandungan tidak merasakan rasa sakit. Pada saat lahir pun tidak merasakan rasa sakit. Itulah detik-detik kelahirannya Rasulullah SAW. Bahkan di Ka'bah banyak orang-orang berhala menyembah patung. Patung-patung itu hancur karena detik-detik kelahirannya Rasulullah SAW. Makanya indah jika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad, lisan kita basah selama hidup kita bersolawat untuk Rasulullah. Begitu indah jika lisannya bersolawat kepada Rasulullah, dia akan terhindar dari siksa api neraka. Enak kagak? Kalau api neraka aja tidak akan bisa nyentuh bagi orang-orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan siapa yang orang-orang yang bersolawat kepada baginda Rasulullah, yang dimana kedua orang tuanya dikenal oleh Nabi Muhammad SAW, yang akan mendapatkan syafaat. Ini makanya indah di bulan Maulid ini, bulannya Rasulullah, kita harus korbankan waktu kita. Mungkin di sini di bulan Maulid di pagi hari, nanti di kampung lain kita ikut, kita ajak anak-anak kita korbankan harta kita untuk Maulid Nabi Muhammad. Kita nggak tahu tahun depan kita merasakan Maulid apa tidak. Betul? Mumpung
kita masih diberikan kesempatan hidup. Bu, serius amat. Masya Allah. Bu, Allah turunkan para nabi di muka bumi ini berapa? Ada yang tahu gak? Allah turunkan para nabi di muka bumi ini berjumlah 124.000 nabi. Banyak kagak? Dari 124.000 nabi Allah pilih menjadi rasul berjumlah 313 rasul. Dari 313 rasul Allah pilih lagi pembesar-pembesar nabi yang berjumlah 25. Dari 25 nabi Allah pilih lagi nabi-nabi yang terbaik yang dijuluki ulul azmi. Bahkan begitu banyak nabi Allah pilih lagi panglimanya, pemimpinnya yang dijuluki Sayyidil Anbiya wal Mursalin, yang mempunyai rahmatan lil alamin. Dialah siapa? Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya indah kita termasuk umatnya Rasulullah, tapi Rasulullah apa Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya? Sedangkan kita sering merusak syariat, betul? Sering berdusta sama suami, betul? Sering membangkang sama suami, betul? Di sini mah kagak, soalnya kamu seberang. Di sini mau wanitanya istri-istri soleha. Masya Allah. Kalau suami nggak gajian, belum gajian, tidurnya di belakangin. Hah? Nggak, Masya Allah. Makanya indah, Bu. Ibu mah gampang masuk surga, Bu. Bu, mau masuk surga kagak? Besok tapi. Hah? Ini suami ridho deh kalau besok masuk surga. Katanya masuk surga. Mudah-mudahan dipanjang umurnya 200 tahun. Panjangan terus masalah kita. Sekarang hari ini ibu aneh belain. Mau gak dibelain sama Habib? Bu, Habib tanya, nyuci baju itu urusan siapa? Tugasnya siapa? Nyapu sama ngepel. Waduh Pak, kacau Pak. Ngurus anak, nyari nafkah. Waduh. Istri tugasnya apa? Istri tugasnya taat, bertakwa kepada Allah, betul? Dan taat kepada suami. Kalau suami suruh ngepel, nurut. Suami suruh cuci piring, nurut. Suami suruh jaga anak, taat. Itu aja gampang. Ya Pak ya. Taat doang deh Ibu. Tapi kalau suami nyuruh jangan ngebangkang. Mau surga kagak? Nanti. Bu, ibu-ibu semangat. Habib punya majelis taklim Koni Jamalulah di Rajab ada. Kenapa Koni Jamalulah? Qasidah ini bener 50 tahun ke atas, biar duda-duda agak mau datang. Paling banyak 80 tahun Bu. Iya, mainnya Masya Allah, rebananya itu bukan rebana yang sember, tangannya yang sember. Kalau kalah tua bener. Qasidah Habib tua-tua semua, sampai tua-tuanya, cucunya, cicitnya sampai kumpul. Tapi Masya Allah semangat ibu-ibu, ustazah-ustazah, Masya Allah. Tadi suara yang merdu, Masya Allah itu. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan bukan ibu-ibu doang,
adik-adik yang perempuan, anak-anak mudanya, ABG-ABG-nya, ajarin. Insya Allah buat penerus, biar kita nggak putus di kampung kita, banyak yang qasidah terus menerus sampai hari kiamat. Mau di hari kiamat mau? Hah? Mau ngerasain? Habib mah kagak mau. Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat di Haji Wada pernah bilang, para sahabat-sahabatnya, para keluarga-keluarganya Rasulullah bilang apa? Wahai sahabat-sahabatku, wahai para umat-umatku, aku menunggumu nanti di padang mahsyar, kata Rasulullah. Jika aku menunggumu di padang mahsyar, wahai umat-umatku, nanti jika aku menunggu di padang mahsyar, jangan permalukan aku, kata Rasulullah. Kenapa jangan permalukan Rasulullah? Jika engkau datang dengan membawa dosa, jika engkau datang dengan berwajah hitam, jika engkau datang dengan bermaksiat di dunia, jangan permalukan Rasulullah di padang mahsyar, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan permalukan aku di hadapan abahku Nabi Adam alaihissalam. Jangan kau permalukan aku, wahai umatku, dengan para nabi. Aku malu jika umat-umatku datang dengan membawa dosa. Na'udzubillah min dzalik. Apakah di sini pernah melakukan dosa? Apakah di sini pernah dipanggil sama orang tua nadanya lebih tinggi dari orang tua? Pernah kesel sampai enggak mau negor sama orang tua berhari-hari? Di saat kita pengen sayang, pengen membelikan baju baru, orang tua sudah meninggal dunia. Orang tua sudah tidak bisa lagi kita pandang, kita cium tangannya, kita rasain masakannya. Apa pernah? Di saat mungkin ibu-ibu, bapak-bapak udah punya uang banyak, punya harta banyak, tapi orang tua sudah tiada, belum sempat kita dibeliin baju buat orang tua kita. Kita beliin kasur, spring bed yang bagus untuk orang tua kita. Apa pantas kita masuk surga? Apa pantas kita dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak kadang-kadang kita merasa diri kita paling benar, banyak merasa kita diri paling soleh, merasa kita menjadi orang yang benar-benar orang yang hebat, orang yang dicintai oleh Allah. Padahal belum tentu. Ada dikisahkan yang dimana nanti banyak orang-orang yang soleh meninggal sama Allah dicemplungin masuk neraka. Kok bisa deh? Ini kisahnya orang soleh, dia di dunia dipandang soleh, pandang alim, dicemplungin ke neraka. Sampai dia protes, ya Allah kenapa? Sedangkan aku, banyak orang memujiku di dunia, aku menjadi orang yang soleh, orang yang bertakwa kepadamu. Kata Allah apa? Engkau berdusta, kata Allah. Engkau berdusta. Engkau pengen dipuji. Engkau merasa diri paling benar. Engkau merasa diri paling ahli surga. Na'udzubillah min dzalik. Cuman kerjanya, hidupnya di dunia, dia pengen dipuji sama orang. Dia merasa sombong, merasa bangga, merasa benar, semua salah di hadapan dia, dicemplungin ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan ada orang ahli dermawan, dia ahli dermawan, dia menyumbang anak yatim, fakir-fakir miskin, dia panggil anak-anak yatim, fakir miskin, dia foto. Akhirnya pada saat di akhirat dicemplungin ke neraka, dia protes, aku ahli dermawan ya Allah, aku sering bersedekah di dunia, kok aku dimasukin ke neraka? Kata Allah apa? Engkau berdusta. Kau ingin disanjung oleh orang dengan sedekahmu, kau ingin disanjung oleh orang dengan kebaikanmu, kau merasa ingin dipuji, bukan karena engkau bersedekah, bukan karena peduli dengan anak-anak yatim dan fakir miskin, karena engkau ingin dipuji. Na'udzubillah min dzalik, dicemplungin ke neraka. Na'udzubillah.
Nubillah deh. Maka deh orang yang diterima tobatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau tahu ciri-cirinya? Dia sering berbuat baik tapi dia merasa kurang. Dia sering berbuat baik dia merasa kurang bekal dia buat pulang kembali kepada Allah. Sedangkan dia ahli sedekah, dia merasa gak ada apa-apanya dibandingin Allah memberikan rezeki dan nikmat kepada dia. Itulah hebat. Dan dia beribadah merasa diri dia memikirkan dosa, kebaikan dia tidak ingat kebaikannya, yang dia ingat cuma dosa-dosa dia. Itu ciri-ciri orang yang diterima tobatnya. Makanya indah jika kita mengintrospeksi diri. Bu, di sini ada gak yang minjem pinjol? Bu, di sini ada gak yang sering minjem sama bangke? Mak emok, gak ada. Alhamdulillah gak ada. Kok ada? Kadang-kadang pernah jamaah bertanya ke Habib, Beb, anak-anak susah diatur. Padahal ane udah suruh ngaji, ane udah suruh baca Quran, dekat sama ulama, sering hadirin maulid, ane beliin baju yang bagus buat mengaji. Tapi anak susah diatur, kenapa deh? Ibu kali durhaka sama orang tua, sering ngelawan sama orang tua. Kagak, ane mau berbakti sama orang tua. Habib cari lagi. Ibu sering makan, sering pinjam uang, riba kali. Nah itu dia. Ane kemarin terakhir pinjam sama Mak Emok, ane kasih makan uang jajan. Anak ane, kok anak ane nambah kurang ajar. Gara-gara apa? Gara-gara Mak Emok. Kenapa? Anak kasih makan pakai uang haram, dimakan sama anak kita yang sering membaca Al-Quran, dia rontok, dia jadi males. Hati-hati. Kenapa ini akhir zaman? Banyak orang pinjol, banyak orang bunuh diri. Seminggu bisa 3-4 orang bunuh diri gara-gara pinjol. Ini paling bahaya. Makanya jaga kampung ini dari bank-bank keliling. Kalau perlu ada tuh banner dilarang Mak Emok bank keliling masuk. Betul? Betul kagak? Nah, biar lunas utangnya semuanya. Itu. Ini paling bahaya untuk generasi keturunan kita, untuk stopin agar anak kita makan uang yang halal, yang barokah. Penting, Bu. Bu, ini kita kembali sama Rasulullah lagi. Rasulullah SAW ini dahsyat, begitu rindu dengan kita semua. Rasulullah ingin agar umat-umatnya duluan masuk surga. Rasulullah mau belakangan. Agar umat-umatnya semua masuk surga duluan. Rasulullah dampingin tuh nanti di padang mahsyar. Rasulullah nggak mau masuk surga Firdaus dulu sebelum umatnya masuk semua. Makanya begitu dahsyatnya Rasulullah sayang sama kita, rindu sama kita. Lalu perjuangannya Rasulullah dengan para sahabatnya. Habib cerita ini di perang Uhud, Rasulullah SAW dikepung. Ini ada pemuda namanya Abu Talha ingin menjaga Rasul pada saat di perang Uhud. Ya Rasulullah, jika ada yang memenggalmu, biar aku duluan, biar aku kepalaku duluan. Jika ada memanahmu, menombakmu, biar badanku menjadi perisai. Masya Allah. Pada saat itu menjaga Rasulullah Abu Talha. Pada saat dijaga Rasulullah melihat Abu Talha tangannya dua-duanya mengangkat. Kenapa? Menjaga Nabi Muhammad SAW. Dia bagaikan tameng Rasulullah, yang dimana di saat itu Abu Talha jatuh di hadapan Rasulullah. Kaget Rasulullah pada saat melihat badannya ada 80 tombak dan panahan menancap di badan.
adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahsyat. Bukan di situ aja, yang dimana Abu Ubaidah di saat Rasulullah dikepung kena patahan tombak di keningnya. Akhirnya Abu Ubaidah langsung mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, itu di keningmu berdarah. Akhirnya di saat itu mau diambil sama Abu Ubaidah, tapi bukan mengambil dengan tangan, karena takut Rasulullah sakit, tidak sopan, tidak punya adab jika mengambil dengan tangan Abu Ubaidah. Tapi Abu Ubaidah mendekati bibirnya, mendekati kening Rasulullah untuk mencabut patahan tombak, dicabut. Pada saat dicabut saking kerasnya, patah satu kali, giginya patah. Dicabut yang kedua kali lagi, patah giginya Abu Ubaidah. Sampai 3 kali akhirnya keluar patahan tombak yang menancap di kening Rasulullah SAW. Dicabut, akhirnya menetes darah Rasulullah, ditampung sama Rasulullah. Pada saat menetes, mengalir darahnya Rasulullah di keningnya, Abu Ubaidah menempelkan bibirnya di keningnya, langsung disedot darahnya sampai kering. Kata Rasulullah, wahai Abu Ubaidah, buanglah darahku. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak akan membuang darah suci ini, akan aku telan. Masya Allah. Ditelan sama Abu Ubaidah, yang dimana Abu Ubaidah marah karena Rasulullah berdarah. Ya Rasulullah, akan aku hancurkan musuh-musuhmu. Kata Rasulullah apa? Lihat-lihat, pemuda yang masih hidup penghuni surga, dialah Abu Ubaidah. Makanya begitu dahsyat pengorbanan para sahabat-sahabatnya Rasulullah. Lalu apa pengorbanan kita untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mau sholawat? Mau kagak? Biar kita dikenal sama Rasulullah, biar doa-doa kita dikabulkan sama Rasulullah, biar doa-doa kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tim Hadrus ya, kita bareng-bareng jangan sampai lisan kita diam saja untuk tidak bersolat kepada Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Subhanahu wa ta'ala pernah memerintahkan malaikat Israel. Perintah Allah apa? Memerintahkan malaikat Israel, wahai malaikat Israel,
kau jemput kekasihku Nabi Muhammad. Jika dia memilihku, maka jemputlah sekarang. Tapi jika dia memilih dunia, maka hidupkanlah. Langsung perintah Allah dilaksanakan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung mendatangi rumahnya Rasulullah SAW. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah. Malaikat Jibril menjemput Rasulullah SAW, bukan langsung masuk, tapi di depan rumahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita dicabut mah langsung lagi main gaplek dicabut. Lagi gibah ngomongin aib orang dicabut. Naudzubillah min dzalik. Baru mau nutup, mau minjem lagi dicabut nyawanya. Tapi kalau malaikat Jibril pengen jemputnya Rasulullah, dia mengucap salam di depan rumah Rasulullah. Di saat itu di dalam rumah Rasulullah ada para sahabat, para keluarga Nabi Muhammad. Di saat itu terdengar Rasulullah lagi terbaring sakit, Bu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah dengar. Kata Rasulullah, itu ada tamu. Bukalah pintu. Sayyidatuna Fatimah Al-Zahra langsung membukakan pintu. Dibuka pintu, kagak kenal Sayyidatuna Fatimah dengan seorang lelaki tersebut. Malaikat Jibril tidak kenal. Ini siapa? Siapa kamu? Sedangkan abahku lagi sakit. Kata malaikat Jibril, aku yang memisahkan anak dengan bapaknya. Aku yang memisahkan istri dengan suaminya. Aku yang bikin istri menjadi janda. Aku yang bikin anak-anak menjadi yatim. Akulah malaikat Jibril. Masya Allah. Di saat Sayyidatuna Fatimah mendengar abahnya mau dijemput oleh malaikat Jibril, langsung berlari di hadapan Rasulullah. Wahai abah, yang datang itu malaikat Jibril. Yang datang malaikat Jibril itu menjemputmu, wahai abah. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali bin Abu Thalib, Sayyidina Utsman bin Affan, yang dimana di saat itu Rasulullah ingin dijemput oleh malaikat Jibril yang disuruh diperintahkan sama Allah. Yang dimana di saat itu, di saat Rasulullah bilang kepada Sayyidatuna Fatimah suruh masuk, di situ juga ada malaikat Jibril mendatangi. Akhirnya disuruh masuk. Rasulullah SAW disuruh memilih Allah apa memilih hidup. Kata Rasulullah, aku lebih memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tugasnya Rasulullah sudah selesai. Di saat itu Sayyidina Ali tidak bisa menahan air matanya berlinang. Sayyidina Abu Bakar bergetar bibirnya. Dia tidak kuat di saat detik-detik Rasulullah wafat. Detik-detik Rasulullah dicabut nyawanya. Detik-detik Rasulullah dijemput oleh malaikat Jibril. Sayyidatuna Fatimah tidak tega melihat abahnya terbujur. Rasa sakit begitu dahsyat. Akhirnya ditarik. Ruh Nabi Muhammad SAW ditarik. Pada saat ditarik Rasulullah merasa sakit. Wahai malaikat Jibril, apa nanti umatku akan merasakan, katanya? Ya Rasulullah, umatmu akan merasakan rasa sakit ini. Rasulullah rasain begitu dahsyat, seperti akar di dalam perut ditarik. Seperti sayatan pedang. Kalau pedang kita tusuk 70 kali, tusuk berkali-kali, itu rasa sakitnya, sakaratul maut. Sampai Rasulullah takut jangan sampai umatku merasakan rasa sakit ini. Biarlah aku yang menanggungnya rasa sakit sakaratul maut.
Jangan umatku wahai malaikat Jibril. Masya Allah, pada saat digorgi ruh bolak balik di tenggorokan, Rasulullah SAW dijemput. Banyak keluarga Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad nggak kuat menahan. Karena apa? Karena Rasulullah sebagai Nabi kita, Nabi Muhammad. Pada saat itu baginda Nabi Muhammad SAW pada saat meninggal dunia, ada sahabat Sayyidina Umar sampai nggak percaya siapa yang bilang Rasulullah meninggal, akan aku tebas lehernya, kata Sayyidina Umar. Rasulullah tidak akan meninggal dunia, Rasulullah tidak akan mati, Rasulullah hidup di hati kita, Rasulullah hidup di kalbu kita. Itulah Sayyidina Umar bin Khattab, begitu cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Perjuangan sahabat, pecinta Nabi Muhammad. Sampai Sayyidina Bilal pun pada saat Rasulullah meninggal, Sayyidina Bilal bin Rabah tidak mau azan lagi. Dia berhenti azan lagi. Kenapa? Karena tiap dia azan berkumandang, selalu ada Rasulullah di hadapannya. Pada saat dia mau azan tidak ada lagi Rasulullah, dia tidak kuat. Apalagi menyebut nama Nabi Muhammad SAW, dia tidak kuat, dia rindu Sayyidina Bilal. Itulah perjuangan sahabat Rasulullah meninggal dunia. Mau tahu pecinta-pecintanya? Ada salah satu pecintanya, pada saat keesokan harinya berapa hari merasa sepi, hampa. Mana Rasulullah? Aku rindu dengan senyumannya, aku rindu dengan nasihat-nasihatnya, aku rindu dengan wajahnya yang bercahaya. Akhirnya pecintanya Rasulullah mengangkat tangan, ya Allah, aku tidak pernah lihat Rasulullah lagi. Ya Allah, butakanlah mataku, ya Allah, percuma aku hidup. Dibutain hari itu juga. Doanya pengen dibutain matanya, karena udah nggak bisa lihat Rasulullah lagi, pengen dibuta katanya. Subhanallah. Ada salah satu pecinta juga memohon kepada Allah, ya Allah, Rasulullah sudah tiada, hampa hidup ini aku hidup, ya Allah, wafatkan aku hari ini ya Rasul, ya Allah. Dia minta wafatin hari ini agar umurnya dimatiin hari ini, karena hampa hidupnya tanpa Rasulullah. Akhir dikabulin, mati di saat itu. Subhanallah. Doanya pengen mati, buru-buru pengen berjumpa dengan Rasulullah. Tapi ada seorang perempuan datang ke rumah Sayyidatuna Aisyah. Assalamualaikum wahai Aisyah, izinkan aku untuk ke makam Nabi Muhammad. Akhirnya diizinkan. Seorang wanita tersebut diizinkan untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad. Pada saat ziarah ke makam Nabi Muhammad, kan ada di kamar itu. Pada saat ziarah itu, wanita tersebut dia bersolawat, kedengar suaranya dari luar. Pada saat dia bersolawat, tiba-tiba terhenti solawatnya. Langsung Sayyidatuna Aisyah masuk. Taunya udah meninggal, dia mati dalam keadaan solawat di makam Nabi Muhammad. Masya Allah. Apakah kita bisa seperti itu, agar kita bisa duduk bersama Nabi Muhammad? Sedangkan kita banyak durhaka kepada orang tua. Sedangkan kita banyak yang kadang-kadang orang tua jadiin pembantu. Ada. Tentang kita uang banyak, orang tua jadiin pembantu. Na'udzubillah min dzalik. Ridha Allah, ridha walidain, surganya Allah ada di kedua orang tua. Jangan harap jika orang tua meneteskan air mata gara-gara kenakalan kita. Jangan harap untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Ayo. Yang mungkin lebaran kemarin pengen cium tangan, boleh nggak ada tangan orang tua lagi yang sudah meninggal dunia. Mungkin ada orang tua yang udah di alam barzah, yang menunggu doa-doa anaknya, sodako-sodako anaknya, amal jariah anaknya, pengorbanan baca Quran anaknya. Orang tua menunggu di alam barzah.
Lalu kita sering main di dunia, sia-siain dunia, cuman seminggu sekali doang. Kadang-kadang musiman doang pakai jilbab, musiman doang ngaji karena ada berkat. Bener. Kadang-kadang kan musiman doang ibadahnya bulan Ramadan, habis Ramadan mabuk lagi, main judi lagi. Ayo. Hampir kebanyakan begitu. Jangan sampai kita sisa umur kita sia-sia. Jika masih ada orang tua, muliain orang tua, insya Allah dimuliain nanti suatu saat sama anak kita. Kalau kita sayang sama orang tua, nanti insya Allah pada saat anak kita udah besar, nanti anak kita akan sayang kepada kita. Tapi kalau kita sering bikin nangis orang tua, kita sering membentak orang tua, sering berdusta dengan orang tua, nanti anak kita akan dustain kita, akan bentak kita. Alhamdulillah. Ayo. Hari ini mungkin pakaian bagus, Bu. Masih udah lunas, Bu? Belum? Masya Allah. Masih sebulan lagi kali? Enggak? Baru TP kali ini. Hah? Masya Allah. Kita nggak tahu. Mungkin pakaiannya bagus-bagus. Kalau besok pakaian kafan mau? Mau kagak? Kan umur nggak mandang dia sehat. Umur nggak mandang dia tua. Umur kagak mandang, ini kadang-kadang yang sakit lama, yang sehat mati. Betul? Kadang-kadang ibu duluan, habis belakangan. Bener. Kadang-kadang habis duluan, bener. Tapi habis ibu-ibu dah. Ya. Ayo. Hari ini mungkin tadi subuh sholat di belakang imam, belakang bapaknya, belakang suaminya. Kalau besok sholat disolatin di depan imam gimana? Sedangkan kain kafan nggak ada kantong, pesan sama Amir kalau ada orang meninggal ada kantong. Biar bawa duit, taruh handphone. Kadang-kadang kan bangun tidur megang handphone, betul? Nah pada saat bangun di alam barja, mana handphone gue? Kalau ditanya kan kalau megang handphone gampang. Malaikat munkar nakir datang, manro buka, gue telepon bapak gue loh. Kadang-kadang gitu, lebih cinta handphone apa suami bu? Yang ditegur handphone apa suami? Sekarang Habib tanya bapak-bapak, yang pertama kali dipandang bangun tidur handphone apa istri? Hah? Handphone. Istri kedua. Mau kedua? Pak mau hatinya. Masya Allah. Ayo. Jaga hati kita, kolbu kita, perbuatan kita. Hijrah. Hijrah bukan karena pakaian doang, tapi hijrah lingkungan. Yang lingkungan sini ngumbar aib orang, kita jaga, kita akhirnya kita kumpul sama yang baik-baik, kita dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat. Hijrah dengan tingkah laku kita sering marah-marah, kita datengin ustazah-ustazah biar kita dinasehati. Hijrah yang dimana kita kumpul gak jelas, kita hadir di majelis-majelis taklim biar kita selamat, ada pegangan hidup. Kalau nggak ada pegangan hidup lagi, nggak mau ke majelis, udah hancur hidup kita, jalan kita hancur. Kalau kita nggak pernah hadir ke majelis, hancur, nggak ada yang nasehatin kita. Orang tua udah kagak ada, semua pasti jadi anak yatim nantinya. Udah pasti jadi anak yatim atau piatu, semua pasti akan meninggalkan atau ditinggal. Betul kagak? Benar. Jadi kita persiapkan umur kita. Jangan kita sia-siain dunia bukan tempat tinggal.
kekal tapi tempatnya meninggal. Kita itu calon mayat, kita tunggu giliran. Yang tahun kemarin meninggal, itu ntar kita itu mungkin ntar berapa tahun lagi atau setahun lagi, kita tunggu doang, tunggu antrian. Kadang-kadang kita mikirin dunia terus, nggak mikirin bekal buat pulang, nggak mikirin nanti lisan kita sering yang tidak baik. Mendingan kita mati dalam keadaan baik apa jahat, Bu? Orang baik mati kagak? Orang jahat mati kagak? Mendingan mati dalam keadaan baik. Kita dijolimin sama orang, nggak apa-apa. Biarin orang jolimin kita. Yang penting kita bukan orang yang jolimin orang. Kita doain aja yang baik-baik. Insya Allah pada saat kita doain yang baik-baik, itu kembali buat lisan kita sendiri. Kita dibenci sama orang, biarin. Yang penting kita nggak benci sama orang. Karena orang-orang yang tidak jiwanya pemaaf, itu penghuni surga. Kenapa? Makanya dia di hari raya Idul Fitri, bagi siapapun yang tidak memaafkan satu orang aja, gak diterima puasanya. Alhamdulillah nih, 1 bulan puasa full, baca Al-Quran hebat, sampai khatam Quran, gak diterima. Kenapa? Habib mau tahu kenapa? Ini yang doa malaikat Jibril, Rasulullah yang aminin. Kata malaikat Jibril, wahai ya Rasul, aku mau berdoa, tapi engkau aminin. Iya, wahai malaikat Jibril. Masya Allah. Ya Allah, siapapun seorang ahli ibadah, ahli dalam Al-Quran, ahli dalam sedekah, tapi dia durhaka sama orang tuanya, jangan kau masukin surga. Jangan kau terima pahalanya. Amin, kata Rasulullah. Berarti yang durhaka sama orang tua nggak diterima pahalanya, nggak diterima ibadahnya. Yang durhaka sama orang tua. Doa yang kedua malaikat Jibril, ya Allah, jangan kau terima puasanya, baca Al-Qurannya, sedekahnya, ibadahnya bagi istri yang membangkang dengan suaminya. Amin. Ini malaikat Jibril. Kalau mau protes sama malaikat, mati dulu baru. Bener baik. Dan doa yang ketiga, siapapun puasanya walaupun sebulan full, ibadahnya, sedekahnya, baca Al-Qur'annya, tapi dia tidak pernah dia sisain satu aja orang dia benci, jangan harap masuk surga. Kita maafin, biarin. Beb, aneh nggak bisa, aneh gimana cara? Udah maafin aja, ya Allah, Allah maafin semuanya. Makanya ada sahabat Nabi di zaman dulu, kata Nabi dia penghuni surga, pemuda itu. Mau tahu amalannya apa? Sebelum tidur menghadap kiblat, dia mengangkat tangan, namanya Abu Tomtom. Ya Allah, siapapun yang menjolimiku hari ini, yang menghinaku hari ini, yang menyakitiku hari ini, kata Abu Tomtom, aku maafkan semua tanpa kecuali. Akhirnya dia dijuluki dia penghuni surga, kata Rasulullah. Bisa gak gitu? Mau tidur malam, dia mengangkat, ibu-ibu, bapak-bapak mengangkat tangan, ya Allah, siapapun yang ngeselin hari ini, ya Allah, siapapun yang bikin jengkel hari ini, aku maafkan semua. Itu hebat hatinya. Itu calon penghuni surga. Bangun tidur gedek lagi ya. Dia takutnya kan kagak bangun-bangun, betul?
Makanya mau tidur kita maafin semua. Kalau bangun tidur tidak lagi ya, kita tidur maafin lagi. Ya insya Allah kalau jiwa pemaaf, insya Allah wafatnya husnul khatimah. Ayo kita introspeksi diri, ingat dosa-dosa kita. Kita belum bisa berkorban untuk Nabi Muhammad. Kita belum pantas jadi umat Nabi Muhammad, sedangkan kita berdosa, berumur dosa. Sedangkan kita merasa diri paling hebat, paling soleh, paling benar. Ayo kita orang berdosa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah mengampuni kedua orang tua kita. Semoga Allah terangkan orang tua kita di alam barzah. Semoga Allah hentikan siksa kubur orang tua kita di alam kubur. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami, ya Allah. Kami rindu dengannya, ya Allah. Kami rindu cium tangannya, ya Allah. Kami rindu dengan nasihat-nasihatnya, ya Allah. Kami rindu dengan makan bersama bareng orang tua, ya Allah. Di saat kami kecil disuapin dengan orang tua, ya Allah. Kami rindu cium keningnya, ya Allah. Mungkin orang tua sudah meninggal dunia. Kita pandang wajahnya, kita ingat wajahnya yang mungkin senyumannya kita rindu. Ya Allah, berikanlah orang tua kami duduk di taman surga bersama Nabi Muhammad, ya Allah. Gara-gara kami lalai sholatnya orang tua dipertanggungjawabkan, ya Allah. Jangan bebani dosa kami kepada orang tua kami, ya Allah. Biarlah ibadah kami, amal kami, ya Allah, salat kami agar pahalanya untuk orang tua kami, ya Allah. Istighfar bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Ingat dosa satu persatu. Astaghfirullah. 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 Ingat dosa-dosa kita. Begitu banyak dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan kita. Dan mungkin tidak ada orang satupun kita berbuat dosa. Tapi Allah Maha mengetahui. Wa kafa billahi syahida. Allah Maha menyaksikan setiap hambanya berbuat maksiat. Malaikat mencatat amal kebaikan. Malaikat yang satu mencatat amal keburukan kita. Kita sering berdusta. Hati kita sering kita dustakan. Banyak kemunafikan yang ada di dalam diri kita. Sering kita ngelawan. Sering kita melanggar syariat. Sering kita membangkang. Sering kita tidak bersyukur atas nikmat Allah. Sedangkan semua yang Allah berikan rezeki, kita sering mengeluh. Apa pantas Allah sayang sama kita? Sedangkan kita setiap hari cuma mengeluh. Sedangkan Allah berikan sehat untuk kita. Allah berikan makanan, minuman, pakaian untuk kita.
Tapi kita kurang bersyukur kepada Allah yang Maha Pemberi. Di saat kita berkelimpahan harta, kita punya uang banyak, belum sempat bahagiain orang tua sudah meninggal. Orang tua sudah dipanggil sama Allah. Di saat kita uang kita banyak, belum sempat kita bahagiain mereka, belum sempat kita ajak tetangga suci bekal bersama orang tua, tapi orang tua sudah dipanggil. Ya Allah, ampunilah ya Allah dosa-dosa hamba ya Allah. Bayangkan jika esok kita meninggal dunia, jasad kita dimandikan oleh orang lain. Anak-anak kita masih pada kecil, mungkin anak-anak kita tidak bisa mengaji, belum sempat kita ajarkan, tapi kita sudah dipanggil sama Allah. Bayangkan jika esok jasad kita dimandikan oleh orang lain, dikafani, disolatin jasad kita. Kita berteriak, ruh kita tidak akan mendengar siapapun. Tak ada menolong, cuma amal jariah, ilmu bermanfaat dan anak-anak yang soleh dan soleha yang bisa mengajak kita, menyelamatkan kita sampai hari kiamat. Bayangkan jika jasad kita dimainin keranda, diangkat oleh keluarga kita. Keluarga kita mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jasad kita diangkat, dimasuki ke liang lahat, ditimbun oleh papan, ditimbun oleh tanah. Tak ada satupun yang menolong, cuma amal ibadah kita. Tapi semasa hidupnya sering sia-siain ibadah. Semasa hidupnya malas membaca taklim. Semasa hidupnya sering bergibah. Semasa hidupnya durhaka sama orang tua. Semasa hidupnya bermaksiat. Apa pantas kita masuk surganya Allah? Apa pantas kita terhindar dari siksa kubur? Ya Allah, ampuni kami ya Rabb. Astagfirullah. Ucapkan dengan ikhlas. Astagfirullah. Semuanya ucap istighfar. Semoga orang tua kita yang masih hidup Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, agar kami bisa memuliakan orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Gara-gara kami membesarkan kami, orang tua sakit-sakitan sekarang, kami belum sempat bahagiakannya, belum sempat senangin hatinya. Sekarang sudah sakit-sakitan gara-gara menyekolahkan kami, mendidik kami. Ya Allah, ampunilah orang tua kami ya Allah. Biarkanlah, aku tidak mau ditinggal orang tua yang masih hidup. Biar aku yang meninggal duluan ya Allah. Biarlah orang tua kami yang nanti menggantikan kami. Aku tidak mau ditinggalkan oleh orang tua. Biarlah orang tua kami yang nanti mengkafani jenazah kami. Aku tidak kuat ditinggalkan oleh orang tua kami ya Allah. Biarlah orang tua kami yang menyolati jenazah kami, yang mengajari jenazah kami, yang berdoa
kami ya Rabb. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ampunilah orang tua kami ya Rabb. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Angkat tangan semuanya. Rabbi firli, semoga orang tua kita disehatkan badannya. Rabbi firli wali walidayya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo, jangan merasa kita paling benar. Kita orang berdosa yang selalu ingin bertobat, mau bertobat sampai mati juga bertobat. Sampai mati kita hadir di majelis, sampai mati kita dekat sama ulama, sampai mati dan keturunan kita sampai mati agar kita berkumpul dengan ulama. Insya Allah akan berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW.